Jadi tauhid masalah adalah inti dari tauhid ada dua lah. Pertama, jadi masalah akidah lah atau masalah tauhid itu hanya dua. Pertama, iman mujmal. Nah, kedua, iman mufassal. Itu ada di dalam perukunan besar. Perukunan besar itu pusaka orang Banjar lah. Jadi orang Banjar rata-rata bisi kitab perukunan besar itu lah. Jadi ini maksud iman mujmal. Di sini la ilaha illallah. Jadi ini maksud iman mujmal tersimpun di la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini mujmal nih. Yang kedua, iman mufassal terperinci. Maksudnya 20 nawajib, 20 yang mustahil, 1 harus wujud dan bakos seterusnya nih. Itu mufassal terperinci ngarannya. Jadi nawajib 20, yang mustahil 21 harus. Jadi jumlahnya 41. Kemudian 4 wajib bagi Nabi, 4 wajib. 4 mustahil, 1 harus. Jumlahnya 50 akaid jalanan. Itu ngarannya mufassal atau perinci. Kada perlu lagi itu perinci. Cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ditutup dengan Muhammad Rasul. Muhammad itu menutup. Dan dapat la ilaha Muhammad Rasulullah adalah orang la ilaha Muhammad Rasulullah. Penutup. Jadi ada iman mujmal lawan iman mufassal. Jadi masalah akidah kesimpulannya dua. Yang simpun la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Simpun lagi di antara la ilaha illallah aja pulang. Yang dikatakan dalam hadis Nabi mangkol aja. Akhir kalamihi barang siapa mengata di akhir perkataannya la ilaha illallah, surga ajar Nabi nih. Jadi kalau kita melangi orang sekarat, dilanjari orang la ilaha illallah, mengucapkan syarat tadi kan boleh dibendir lagi nih. Itulah akhir perkataannya. Tapi jangan bingung, aku berdasar pulang. Pohon berbilang itu ada Ustaz Haji Mawardi orang Matapura. Jadi kalau ada pengajian di Banjar, tolakan laginya sebuah pansalah. Jadi Ustaz Haji Mawardi ini bersebarangan terus kumpul kuitannya dulu di keraton. Menelpon aku lah. Mbah biar ada di Banjar, oh iya ada di Banjar. Biar alhamdulillah belajar. Pangeran hendak mendapat. Siapa pangeran mana tahu kita orang pernah kali. Sekalinya air saleh Bupati Martapura lah. Maka siapa ya Bupati menting apanya kadang menting amplop apa. Kalau ditangkap Martapura nyaman apa di Bupati lah. Ayo kan ambil sekat jam 10 diambillah. Jadi aku bertate di rumah Bupati nih. Di Betate aku air saleh. Ulun bersebut nyawa depiannya. Bupati ini sibuk maklumnya aja. Gak apa-apa aja. Nah jadi di hadapanku 6 orang guru. Singkatnya kayak ini.
ujar Nabi Kurullah mengkola akhir kalami da'wah jami'iyah. Yang didengar akhir perkataan Nabi oleh Sidina Ali, ummati usikum bisalah wa ma malakat aymanukum, yang didengar oleh Nabi. Oh iya, jarak ulah nonang biasa. Di dalam kitab Pian Gereja simpan berharga, mananya diambil kitab berharga. Memang kitab ini bergantian, artinya baca di rumah bupati lah bergantian gitu. Ini diteliti bagiannya kan bunyinya kayak ini. Menurut hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang mukmin adalah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Titik. Jika benar-benar keyakinan dan perasaan bahwa diri Nur Muhammad ini adalah akhir dari keyakinan dan perasaan itu, nah jadi bingung. Ini orang sebenarnya baca kitab, lu kayak jadi cuti kan baca kitab, jalan-jalan itu kemarin gitu. Bingungnya kayak apa menurut guru, seakan-akan nih berlawanan lawan hadis yang jelas bahwa agama hanya dua. Pertama syariat, yang kedua hakikat. Nah, agama ini hanya dua, syariat dan hakikat. Yang nanti orang bahari asyariatu bila hakikatin. Nah, kita pakai alam nih. Asyariatu bila hakikatin adilah. Syariat tanpa hakikat adilah hampa. Jadi yang ada di dalam simpan berharga ini masalah hakikat. Kalau mengkola akhirat kalami itu masalah syariat agama hanya dua, syariat dan hakikat. Jadi di dalam kitab tasawuf disebutkan asyariatu bila hakikatin adilah, syariat tanpa hakikat hampa. Syariat itulah ketentuan dari Tuhan atau peraturan yang langsung dari Tuhan. Caranya syariatullah atau sunnatullah. Nah, kedua syariatun Nabi atau sunnah Nabi. Sunnah Nabi, sembahyang sunat qablah dia itu sunnah itu. Kalau koler misalnya sembahyang sunnah qablah bagian, anggaplah sembahyang 5 waktu sunnah Nabi juga. Nabi yang mengerjakan kita sembahyang, berarti kita mengerjakan sunnah Nabi, wajibnya itu. Dan dikatakan syariat. Kemudian hakikat. Nah ini yang perlu kita ketahui. Al-hakikatu tangkasimu ala kismain. Al-awalu hakikatun nafsi wasani hakikatu ruh. Wahuma bil hakikati min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hakikat sebenar-benar diri itu terbagi kepada dua. Pertama, sebenar-benar diri jasmani. Jadi kita ada, nah ada ini kada benar lagi. Sebenar-benar diri jasmani pada hakikat sebenarnya, maksudnya menurut Nabi. Ya kada menurut Nabi, kada masalah, tapi kada tapi sebenar-benar diri jasmani pada hakikat menurut Nabi adalah daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hakikat terus sebenar-benar hakikat daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahuma dan maksudnya jasmani dan rohani bil hakikati pada hakikat menurut Nabi, bukan berpendapatlah min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu arti hakikat. Benar-benar diri Nur Muhammad, hakikat dia Nur Muhammad.
Lalu di situ dia kawan al hakikatu aslun nafiyah. Hakikat maksud hakikat Nur Muhammad teman. Kadang-kadang aku ganti, kadang-kadang aku nulis ini orang bingung juga. Maktul Nur Muhammad mana ya? Ada salah kan supaya orang paham itu nah. Tambah wa amma Nur Muhammadin. Adapun itu Nur Muhammad aslun nafsi asadi. Asadi Nur Muhammad. Ini benar-benar diri lah. Termasuk asal rohani daripada Nur Muhammad. Ini memancar nih jadi rohani. Memancar lagi sudah dijadikan lagi dan menjadi jasmani. Nah jadi sunan rohani jasmani pada hakikat daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jalan yang ada di dalam kitab ini namanya jalan hakikat. Kalau nang tersebut mengkola akhir kalam la ilaha illallah dan itu jalan syariat, atau umati usikum sholat itu pun jalan syariat. Silakan kerjakan syariat, tapi jangan lupa hakikat. Karena kemarin sudah dijelaskan jalan hakikat, jalan yang aman dari segala gangguan dan jalan yang selamat. Selamat kita masih dalam keadaan Wasul khatimah kan kayak itu maksudnya nih. Nah kita kembali kepada kitab inilah. Di masalah tauhid, masalah keimanan, masalah kepercayaan dan masalah keyakinan atau masalah akidah. Kitab yang jujur sampai akhir ayat lah. Kali ini mati dalam iman. Satu ya. Kepercayaan dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan Allah juga yang menciptakan semua yang ada di alam ini. Kepercayaan kepada para nabi dan rasul, kepercayaan dengan adanya para malaikat, dan kepercayaan dengan adanya kitab-kitab, serta kepercayaan dengan hari kiamat, dan kepercayaan dengan qadar baik dan jahat. Nah, yang dinamakan rukun iman yang 6. Jadi ianya kan yang dikatakan itu kan hanya asyhadu alla ilaha illallah rasulullah. Lawan para malaikat kan cukup percaya aja kan. Diberi tugas menyampaikan ayo cukup percaya. Ada kawan jadikan di batin Jibril untuk ada kawan. Dan amalan yang ada di dalam sekarang Dursim tadi apa isim kapi Jibril ayam ini. Jibril di sebelah kanan, sebelah kanan. Wa israful ayasi, israfi di sebelah kiri. Itu amalan. Tapi nama amalan itu mahar. Waktu di perang orang nih. Amalan itu lihat orang giganya. Kayak macan hendak menerkak pada buka orang. Rupanya Jibril mirpa. Mirpa apa nih? Orang memang amalkan. Kita jangan bahaya kadang masuk ke data. Itu di situ sambungannya manusia pak aja ala wajib ayah Nabi Yusuf di muka paman rohani bukan jadi apalah ketemu lagi anu mamalkan besok bersiapa melihat aku cinta yang aku dasar banyak dengan anak lawan. Amal orang jadi lagi bujang ini kan amalkan itu lagi isim hati ada dua, ada laki ada bini. Jadi laki ini berajana ngerani bari. Jadi kita aja mulai dengan asyarqanullah wa jahara kalamullah wa sabata amrullah wa nafajatullah wala hawla wala quwwata illa billah. Hanya bihabilat bila itu nak di sini mukmin. Aku dapatnya di badan yang lakinya tentang asyarqanullah. Setelah asyarqanullah memancar nurullah cahaya Allah wa jahara kalamullah nampak kalamullah yang kita ucapkan pun itu karat mereka menjadi hampir sudah mengamalkan itu dulu.
Nah, jadi yang menjadi akidah hanya asyhadu an la ilaha illallah itu boleh di hati. Kalau nama malaikat itu cukup percaya itu aja lah. Kedua, meyakini adanya Allah. Meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, subutu wujudillah wa tahaqququ bil yakin. Artinya menetapkan adanya Allah dan membenarkannya dengan yakin. Itu arti yakin. Kita percaya bahwa Allah itu ada. Nah, mustahil tidak ada. Gimana adanya? Menyatakan orang jargon hajana. Gimana adanya? Kenapa menyatakan betul ada di hajana kayak itu kan? Gimana adanya ini? Adanya di batin kita sebagai hambanya. Karena Tuhan menyatakan dirinya itu kalau di dalam kitab Tanwir Qulub bijuhurismi. Tuhan menyatakan dirinya bijuhurismi dengan menampakkan namanya Allah. Bibatini adil di batin hambanya. Jadi dalam Mahmud Hajana kalau bukan nakir kan menakoni dalam kubur marhabuka siapa Allah Rabbi kita Allah Tuhanku aina rabbuka mana Tuhanmu manilah karena Tuhan menyatakan dirinya dalam menampakkan namanya pada batin hambanya. Manima sekurang-kurangnya adanya pada keimanan, pada keyakinan. Iman dan keyakinan hendak di batin. Lawan rasakan, rasakan itu dari sini. Ini namanya tauhid. Nah, jadi adanya Allah sekurang-kurangnya pada keimanan, pada kepercayaan, pada keyakinan dan rasakan. Itu yang dimaksud Al-Quran wahwa ma'akum dia bersama kamu dimanapun kamu berasakan. Kita akan mengaku Tuhan. Allah ini nama kebesaran bagi Tuhan. Tuhan menyatakan, menampakkan kebesarannya pada batin hambanya. Ini contoh yang diberikan oleh Guru Hajana, aku tulis dalam kitab. Bulan di atas langit. Jersidin ya. Kami bertiga menjawab itu. Arwah Haji Jenal, lawan almarhum Haji Ansari Atijani. Aku ini komandan mencari ilmu tasawuf di belakang demelah. Jadi saking banyak Darussalam Al-Karet Banjar tuh 3 aja kan. Ketiga tuh lagi, kedua aku aja tetap di hakikat lama lipat. Tapi makin datang kedua kita. Dari jalan Mahmudajana. Bulan di atas langit pada malam itu bulan purnama. Malam Jumat. Itu kalau dia berniur para kabisir bila malam purnama belum anak wadah banyu baca selawat nih bila sampai bulan tepat kita ada gitu dimandiakan non binian arwah kegilaan banyak laki-laki. Nah ini kata pelajari kayak itu dia tapakul bulan purnama tadi boleh dalam fikih tapakul. Boleh kan? Lihat kita itu rakyat. Masalah terpaut itu boleh. Nah, jadi ujar Gojana bulan di atas langit. Ada bulan di atas langit maksudnya. Silakan letakkan berapa ember aja. Isi banyu. Pas belum perang, pas tengah malam tuh di ember tuh ada bulan. Kenyataan adanya bulan di langit itu nanti ada yang di ember. Kenyataan adanya Allah itu paling dalam batin. Salah juga jalan. Baik. Lawan Tuhan.
supaya keyakinan juga kada terginding. Lawan rasakan kita orang nomor Tuhan, rasakan lawan Tuhan. Itu maksud wahai ma'akum ainama. Jangan percaya, tinggal percaya aja gue jana. Ketinggalan kereta, orang sampai suruh kada sampai lah juga jana. Maka ada setuju sih untuk gagian sini itu nah cocok tuh pakai kayak ketimbang guru lainnya. Nah, sidin soalnya dilajari orang Badawi bahari. Waktu naik haji bahari kan 7 bulan nih. Bulan Mi'raj itu berangkat berkata bahari. Nah, kayak ini pak berapa setengah bulan ya sampai kapal kalian moto. Yang mati kan dibayar banyu dimakan waktu. Banyu. Kubur dimakani cacing. Itu keadaan kita kena di akhirat. Jajal amah murah janang waktu hendak tawaf terdapat orang Badawi itu hirang-hirang waktu itu orang Badawi itu hirang-hirang awak tapi aneh jadinya kasap atau kasap lah terdapat belajar disambat yang berjanang melihat tingkah laku lawan keadaan lawan kehidupan disambatnya coba herannya pula hebat orang itu pati sini anak kasap apa guru jani anak tahu ya kayak apa dan gulanya entah masuk kasap tuh orang udah ada lagi kayak sidin ini aku pun tahu jadi percayalah jadi hendak tawaf diumpati sidin jadi waktu hendak tawaf nih kan sebelum ada alat kan gitu kita berdiri berniat tawaf jadi oleh orang Badawi tadi ditapak orang Badawi kepala gulanya kelihatan malaikat langit pertama hebatnya kelihatan malaikat di langit pertama kan 7 keliling tahu sampai ke langit ke-7 kelihatan aras kursi kelihatan di jannah di luar biasa orang menjar selesai tawaf selesai sa'i kan biasanya tawaf sa'i beliau diempati guru jannah orang Badawi tadi boleh diempati harus nih dia aja kan dua pendepan dia orang maka orang ini laju berjalan tak biasa jalan di sana jalan cu Allah kita ini guru jannah aku ini orang kuat tapi gak pakai ini aja dasar gagah orang sekarang tuh gak gagah sampai ke rumah guru jannah nanti gacak guru gacak oleh berdiri tangan sini bisa semen mencurat darahnya mencurat darahnya itu ujiannya jadi ya maka segala apa lagi paling bukan cuma rumah kan jadi maka sudah pergi mencurat dan bisa ke semen nah diajari mulai nawujud tadi jadi di sini padahal wujud kan artinya ada. Ini kepercayaan adanya pada keimanan. Kawan kedua meyakini adanya Allah. Jadi adanya pada keyakinan. Apa arti yakin? Nah, yakin. Al-yakin at-yakin subutu judillah wa tahaqquhu bil yakin subut lain sebut nang di pra 30 ada subut situ lah awas subut tuh kan waktu di Batu Licin di Mamabati bisi pengajian tengah orang di situ bertakon ada subut gue dia naik di mana di aku kan tahu juga anu Ramadan cinta sekali ini itu aku luar negeri itu bahasa Inggris macam-macam anak-anak sekolah itu orang elit-elit aja lah tahu ini masih lagi tahu juga
Subut ini bahasa orang taib. Subut dan isbat sama. Nah, sama. Artinya subut itu adalah tetap adanya Allah. Tetap adanya Allah. Dimanapun kita berada, berimankah atau kada, tetap ada Allah. Nah, kita sebagai orang mukmin wajib mempercayai adanya. Kemudian arti yakin, subutu jadilah menetapkan adanya Allah. Adanya pada keimanan, pada keyakinan, rasakan. Ternyata di batin kada ada juga kalimat Allah. Kosong di batin. Dari situ jarak rojana dianjurkan kepada kita mengingat Allah. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min, injar Tuhan. Ingatlah, fa inna dzikra, maka sesungguhnya mengingat tanfa'ul mu'min akan memberikan manfaat kepada orang-orang mukmin. Jadi sempurna imannya. Jadi kada terjadi imannya lawan Tuhan. Lalu kedua, yakinnya sambil jago raja merasakan untuk mencapai makrifat. Supaya kita kenal bahwa kita lawan Allah. Syaratnya kalau kada ada di seluruh kita bisa ikhtiar untuk mengingat, supaya di saat kita pusatkan pendengaran ke batin terdengar. Nah itu juga raja. Nah, coba kan Pak Mani Nordin juga sini dengarkan di sini. Nah, jadi disuruh dengar Nordin yang taruna dasar jadi di sini Allah di dalamnya. Harta lagi sini. Tapi ini Nordin ini aku pembawa saya lah. Nah, inilah maksud daripada yakin, menetapkan adanya Allah, dan membenarkan adanya bil yakin dengan sampai kepada aku yakin ini Dajjal turun karena di akhir zaman. Siapa yang ada menuruti Dajjal digergaji oleh Dajjal, dibelah kita ini digergaji oleh Dajjal. Kemudian kita kadang ketemu Dajjal, Dajjal. Nah, orang yakin dia digaji tetap, nggak ada berubah. Itu orang sampai kepada hakul. Nah, ini kalau garingnya, garing tinggal. Nah, sabar. Nah, di mana dikehendaki oleh Tuhan, ditentukan Tuhan, jangan menempalak Tuhan. Wajar aja, aku 78 garing tadi garing aku ini ngajin kawaja misi ngajian jalan. Tapi ke Banjar kalau lagi yang ampun sudah aku kalau lagi berbagi datang kemari minta salah terus dituntut orang semalam kan bila guru kena terus ada tahu bagian Banjar melakukan garing nah segentar di rumah. Tapi insya Allah ada beberapa bulan sehat pulang ya. Nah, ini ayat fadzakir fa inna dzikra, ingatlah Allah, maka sesungguhnya Allah sangat memberikan manfaat. Nah, ini yang dikatakan ini fadzakir telah PL amar, interaksi langsung lawan kita orang beriman, supaya iman kita tidak berdinding keyakinan demikian. Saya merasakan ada masalah karena Tuhan menyatakan dirinya dan menampakkan namanya pada batin hambanya. Nah, kemudian zikir ada berapa pulang sudah dijelaskan. Ada zikir orang awam, Allah. Nah, ini orang awam nih. Atau ya Allah boleh dua. Hendak Allah boleh, ya Allah boleh. Nah, itu jar mu'allim. Ini zikir orang awam. Kebanyakan orang non mukmin pakai zikir Allah atau ya Allah.
Ini jar Allah Mansur kalau meninggal maka tak kopral, kopral, apa musimnya. Kalau kopral ini kan kalau di sini sabarnya kena adil ambil. Kemudian zikir khas, zikir awam tadi lah, zikir khas, zikir khusus, zikirnya ya hak, ya hak. Nah, ini dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini melakukan Syekh Abdul Qadir Jilani yang pertama untuk mendapatkan faedah ilahiyah. Syekh Abdul Qadir zikirnya Allah Allah. Tapi sudah ke tingkat ke atas lain lagi zikirnya. Karena pada ketika Syekh Abdul Qadir kedatangan 100 para ulama ya ingin mempertanyakan masalah 100 masalah hendak menguji Syekh Abdul Qadir Jilani karena mereka melihat keistimewaan Syekh Abdul Qadir Jilani, banyak orang datang takut usaha macam-macam bina terburu terus itu jadi mengaku maka jadi sebelum dipertanyakan dijawablah oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Apakah ada tambah heran para ulama pada waktu itu. Akhirnya ujar para ulama, dari mana engkau ambil ilmu? Kalau Qurannya sama, hadisnya sama, nama lebihkan Syekh Abdul Qadir dari mana? Sekalinya ujar Syekh Abdul Qadir Jilani, aku ambil ilmu mimbah dari petuahnya, mimbah dari petuah. Nah, ini kalau hendak tahu kisahnya lihat dalam menakib Syekh Abdul Qadir Jilani. Tapi itu kan dijelaskan. Jadi kalau kita baca kitab aja karena belajar kada jelas sudah menerangkan. Aku ambil dari Sayyidina Ali, ini Sayyidina Ali nih. Dari Sayyidina Ali ujar Syekh Abdul Qadir Jilani nih. Jadi pada ketika Syekh Abdul Qadir Sayyidina Ali dipanggil Nabi, ya Ali ta'al. Wahai Ali pemarilah. Mendekati Sayyidina Ali dipanggil. Ija taqarraban nas bi anwa ilbir wa taqarrab anta bi aqlik. Hai Ali, kalau engkau lihat manusia mengatakan diri bi anwa ilbir dengan bermacam-macam ibadah, Fatakarab anta bi'aklik ini fatakarab ini kena fatakarab bi'aklik ya. Hampirkanlah diri dengan gunakan akal. Bingung saya dinali kayak menggunakan akal supaya dekat. Akhirnya udah Nabi gomit ainaika. Pejamkan dua matamu. Wa'ajib sana tutupmu. Wakul Allah Allah bifadillah. Pejamkan hati dua mata, tutup mulut, katakan di hati Allah Allah. Laksanakan oleh hati. Hilang nih akal bahasa dari Sayyidina Ali. Sampai asiknya sadar Sayyidina Ali. Seandainya aku bicarakan, yang aku rasakan dipotong orang leherku. Nah, ujar Sayyidina Ali. Jadi ilmu itu yang diambil pertama oleh Sayyidina Ali. Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani itu nomor pertama. Yang kedua, mimbah dari petuah, mimbah di nubuah. Nah, ini nubuah. Kalau bahar nih, lautan lain bahar, nah jadi orang jaga saja itu ngarnya galang bahar namanya. Bila galang bahar jaga orang sudah baharilah. Nah, ini kada payu galang bahar kan. Diketawakan orang ketinggalan zaman, jadi bisa menami orang pindah payu aja orang. Dulu orang ini zaman sudah zaman maju, ini kada galang bahar lagi. Orang berpikir nak kayak apa senjata hidup aja lagi oleh. Jadi yang kedua ujar Syekh Abdul Qadir Jilani di hadapan para ulama, aku ambil mimbah dari petuah dari Rasul. Apa akibat lautan kenabian? Semuanya ini daripada nur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi.
Ngarannya Bihmarun Nubuah. Ini jalan hakikatnya, jalan hakikat, jalan Nur Muhammad. Bagi orang jalan hakikat pakai zikir hakikat. Zikir yang ketiga, zikirnya Nur ya Nur. Ada yang ini tadi dari apa tadi? Halas kan, halas zikirnya ya hak ya hak. Ada Allah sampai kada sadar halas nih. Apa kata halas Allah hak ngerebut orang syariat. Apa sih ini kan sembayangan orang sembayangan juga Allah hak terus akhirnya halas ditakdir dibunuh oleh para ulama zaman itu. Tapi darahnya terus la ilaha illallah Muhammadur. Hebatnya di antara para ulama naman taklim bermimpi dengan Nabi kita, ambil jubahnya, ambil airnya, mandikan tabaruk dengan jubah saya ambil. Siapa kalah mengambil jubah ilal haq dari Allah di dalam jubah selain hak. Biar jelas. Wah, yuk ada wani kayak itu lagi lah. Ramadan wani alus ada wani juga. Aku pun gak ada wani juga. Ini alas. Waktu ujar Sayyidina ujar Syekh Abdul Qadir Jilani, seandainya aku hidup masa itu masa alas nih. Siapapun yang ingin membunuh berhadapan aku Syekh Abdul Qadir Jilani. Karena diperlihatkan oleh Allah kepada Syekh Abdul Qadir Jilani halas di tempat yang indah di dalam. Jadi nih pakai halas itu bujur juga. Kan hak tuh ngaran Tuhan juga kan. Di Sukma di sini, di Sukma atau di sini. Macam usaha. Terus ini pelanggaran wahyu sugih. Pakainya jika di hak tadi. Nah di sini mulai bangkit jadi di Sukma pakai sana. Hanya di Sukma. Nah hasil haji Sukma inilah. Cocok aja sama makanya kayak itu kan. Ini cocok aja juga. Dicoba-coba aja dulu. Jangan sembarangan pakai ya. Dicoba-coba mana cocok. Itu jikir apa tadi jikir khusus, jikir khas. Nah ketiga jikir hakikat, ini ada yang jikir hakikat. Tadi jikir awam, nah ini yang pertama jikir awam, jikir kebanyakan orang. Nah ini jikir khas. Jikir orang khusus, nah ketiga jikir hakikat. Jikir hakikat dan nurani. Nah ini cerita lah. Aku kedatangan Haji Tarmiji lawan perguruannya waktu di Mekah. Naran beliau guru Gusti Tamrin. Tua orang. Diam di gambut. Malam ada almarhum Haji Tarmiji sini. Dibisukan karena anak namanya dibawa oleh Haji Tarmiji. Nah, guru Tamrin ini itu guru Tarmiji waktu di Mekah. Sini awas di Mekah. Sampai di Mekah berdiam di gambut para pesantren guru Haji Bakar di situ. Nah, tertukar kitab aku 3 biji dipelajari. Rupanya di situ ada kalimat asyariatu bila hakratin atilah. Di dalam tasawuf ada juga itu. Cuma sama-sama ada ingat menjelaskan. Jadi manusia ini pasti ada salah lihat wajah-wajah aja lah. Jadi ditakanakan karena aku pengarang ngasih hidupan. Mencari pengarang-pengarang lain sudah meninggalan kayak para petakun. Pokorin udah digambar kemarin. Nah ini pertanyaan, satu pertanyaan aja. Ini nah. Asyariatu bila hakikatin adilah. Syariat tanpa hakikat hampa. 3 orang itu pada perumahan. Melihat bani nampak dibuang orang di sini. Ya. Dibuat dipindah menggatal awak ujar sidinnya. Karena digiling karena bisi dijual kada payung betul juga. Nah, mana kita di sini ada perumahan. Tapi hebat orang karya makan nasi harus belian bakso lah. Rumah kada. Nomor bentuk juga kan bisa bertang baras nomor habis balinya
Jadi ini aja nih tak pernah keraya. Asyariat itu bila hakikatnya adalah syariat tanpa hakikat hampa. Kayak apa aku tulis waktu itu pakai apa? Pakai sepeda. Editan ini jam kertas bulan pen saling mati pun saja ya. Jadi kita jadi apa kan? Kan agama syariat dan hakikat aja nih. Makrifat tarekat masuk sah. Jadi walam samin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ismahu subhanahu wa ta'ala bi alamil hakikat illa bin nur. Nabi memberikan nama diri Tuhan pada alam hakikat alam sebelum ada alam semesta. Nabi memberikan nama diri Tuhan hanya dengan nur. Kenapa Nabi beri nama dengan nur? Ini masalah terjadi. Tuhan buat terjadi ya. Dan kayak ini aku ini tamat darussalam taman alim di Tuhan Bapak. Menjelasin di Tuhan itu nurjat. Kita tinggal bicara yang lain. Nurjat kan dua kalimat. Nurjat ini nah dua kalimat nurjat nah. Arti nurjat nur diri bagi Tuhan kan. Namanya itu ambil. Ujar beliau ambil ada hubungan dengan nama Tuhan. Nur kan. Zatnya kalimat bikinan tambahan bid'ah yang orang Badawi bersalah orang Wahabi lah bid'ah. Ini kan zatnya diri bikinan aja diri Tuhan itu kan tapi jangan diartikan cahaya. Memang kalau ada dilihat nur cahaya. Jadi Tuhan Nabi tahu tapi Nabi tidak. Pada ketika Sayyidina Jabir datang bertanya, ya bikin Rasul apa mula-mula Allah jadikan atau apa mula-mula ada. Betajali Tuhan. Kalau betajali menampak bahwa kepada siapa terjadi hanya kepada Muhammad. Ini masalah martabat tajali nih. Tajali pada hakikat. Pulang nih. Kalau tajali pada martabat lain lagi toh. Tajali satu-satunya hanya kepada Nabi katakan kepada Jabir karena Jabir bertanya. Masalah tajali. Jadi Tuhan Nabi berikan nama di Tuhan. Pada alam hakikat hanya dengan nur. Masalah tajali diberi nama Tuhan, diberi nama Nabi dengan nur. Maulah diri Tuhan nur diberi nama Muhammad mustahil kan. Diberi nama lain juga mustahil. Tapi kalau diberi nama Muhammad kan, ya jadi nama Muhammad juga boleh aja juga. Boleh dibilang Al-Quran laqad ja'akum minal ilmi maksudnya adalah Muhammad kan ya. Nah jadi zikir hakikat ya naya nur. Ini memuji diri nama suci gitu. Memuji dirinya nama suci, puji diri jarang bari. Nah itu bebarangnya Mas Selamat puji diri. Kayak apa maksudnya? Memuji diri Tuhan yang maha suci. Belum dicemari oleh sesuatu karena lain belum ada lagi. Lalu pas keandakannya kepada Muhammad, apa sih Muhammad? Orang nanti bila memuji Tuhan dan menjikir yang nur, mendapat pujian dari Tuhan kan. Nah jikir hakikat dan nuran. Nah kemudian yang kedua Tuhan memberikan nama diri nabinya padahal hakikat hanya dengan Muhammad. Mujmal pada martabat wahdah, sempurnakan pada martabat wahdah apakah ada Nur Muhammad lah. Nah ternyata Nur Muhammad itu sebenar-benar diri kita. Nah untuk mengetahui bahwa maksud as-syariat bila hakikatin adillah, syariat tanpa hakikat hampa, maksudnya ini. Nama Tuhan dalam syariat 99, bila hakikatin apabila tidak sama dengan nama Tuhan di alam hakikat hampa. Jadi jangan cari dari 99 nama Tuhan sekira-kira sama lawan nama Tuhan di alam hakikat. Apakah ada nur lah? Itu yang masuk nuron ala. Nur pertama ngaruh Tuhan di alam hakikat.
Nur yang kedua ngaran Tuhan di alam. Wa man jama'a bainahuma, barang siapa mengumpulkan keduanya. Coba kumpulkan. Apakah ada nur lah? Jadi nur ini nama Tuhan di alam hakikat, nama Tuhan di alam sadat. Nur ini boleh dikatakan nama, boleh dikatakan diri, yaitu rom ilmiahnya itu pula. Kemudian Muhammad. Syariat itu kedua, nama Nabi di alam syariat kan 201 nama. Ini nama Nabi dalam syariat. Nah, bila hakikatin apabila kada sama dengan nama Nabi di alam hakikat, jadi syari'i dari 201 nama Nabi, saya kira sama lah nama Nabi di alam hakikat. Apakah ada Muhammad lah? Ini Muhammad bil awalin ngarannya. Nah, ada ini Muhammad bil. Nah, kan hebat bahasa orang Bahari. Kenapa hebatnya jangan malam syukur? Kenapa bil awal kada bil awal aja? Karena kita orang beriman boleh bukan diri. Ya kan kita ini masuk akhirin nih. Karena akhirin anak cucu kita. Boleh kita kembali kepada awal Nabi ya Muhammad. Muhammad bil akhirin, nah kita sekarang boleh kalau meyakininya pula. Mana bayannya? Itu bayannya. Allahumma sholli ala Muhammad bi kulli waqti. Nah. Muhammad ada pada setiap waktu. Itu sekarang. Dan akan lahir sama aja waktu dua ya kalau. Nah jadi bagi orang rumus, ilmunya nih rumus. Pas yakin, gak bisa kan yakin. Nang kacak lah pasti ada rumus pembicaraannya itu. Nah, kita merahmat Tuhan karena Nabi diutus untuk jadi rahmat kan kayak itu. Nah itu zikir ada 3, terserah lah kita. Tapi dicoba dulu kalau berdagang kayu hayu dicoba, pindah cocok itu aja ya kamu. Menurut karena bangkot pulang. Coba dulu Allah dulu 40 hari dulu kayak itu jangan malam syukur. Tetap jangan dicampur aduk dulu Allah dulu. Ya usaha kita lancar atau kada dulu. Pindah bertambah aja barangnya kan lama per hari bertambah nang juta-juta kah adanya tambahan pada biasa. Orang pindah kita baik aja, cocok aja, cocok kita. Nah, amnya cocok ganti lawan yang kedua ada cocok lagi. Nah kelihatan nanti kita manfaatnya di antara 3 zikir pasti ada. Nah, habis sudah kita sambung lagi. Kedua meyakini adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, subuh wujudilah wa tahqiq yakin, artinya menetapkan adanya Allah dan membenarkannya dengan yakin. Wa musyahadati sifatillah wa laysa bil khalqi sifatun. Tauhid mengatakan memandang segala sifat-sifat Allah. Nah, ada pada diri kita nih. Karena tidak ada pada makhluk ini sifat. Pada kita ini tidak ada sifat. Nah, ada ini ampun Tuhan, milik Tuhan. Wa sifatul abdi bijuhuri wujudi sifatillahi ta'ala. Segala sifat hamba kenyataan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kenyataan sifat Tuhan. Nah, bukan sifat bagi hamba. Karena satu saat segala sifat yang ada pada hamba, pada itu hamba menghilang. Karena hilang. Meninggal jangan ada mendengar lagi, kita melihat jadi juga kan. Nah, mana tadi pula tidak ada lagi wanis batu sifatil abdi bil mir'ah, maka mensibahkan sifat hamba seperti seorang hamba berkaca, dia lihat rupa dirinya. Kita kata kita melihat rupa diri kita lah, namun tidak selamanya. Maka atas semua aja ini kan mata kalau ada lagi ada kaca malah ada kita kan. Demikian sifat pada diri kita, ada ya sudah. Bendera aja, abang hijau di muka innalillahi wa inna ilaihi. Begitulah sifat hamba. Fayakun sifatul abdi mazharan di sifatil haqqi ta'ala. Maka adalah sifat-sifat hamba kenyataan bagi sifat Tuhan yang sebenarnya. Allah
yang hak mempunyai sifat. Jadi hak kita mensyukuri dari nikmat Tuhan yang ada pada diri kita, kepada jalan yang diridhoi oleh hak kita. Akar wah ingat aku. Ini untuk menimbulkan atau pemberian. Rezekinya ada rezeki zahir, ada rezeki batin. Nah, kita mendapat rezeki batin itu melebihi daripada rezeki di dunia sebelumnya. Nah, ketiga, mempercayai dan memandang dengan yakin bahwa yang berbuat di alam ini adalah perbuatan Allah Ta'ala. Suhudul af'ali khalqi shadiratun minallahi ta'ala. Orang mukmin memandang perbuatan dirinya dan perbuatan segala makhluk terbit dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ba'isun minhu, yang membangkitkannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Allah Ta'ala. Sampai di sini lah. Dan kita sambung Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilaha illa anta innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim.